Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pajak penghasilan PPh pasal 21. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian PPh pasal 21. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan pemotong PPh pasal 21. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan PTKP berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan. Yang keempat adalah siswa dapat menganalisis PTKP untuk karyawan atau karyawati. Yang terakhir adalah siswa dapat menganalisis perhitungan dan tarif PPh pasal 21. Yang pertama, kita mulai dari pengertian. Apa itu PPh pasal 21? Yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Nah, untuk objek pajak, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Subjek pajak adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selanjutnya adalah pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja terdiri atas orang pribadi dan badan. Yang kedua adalah cabang, perwakilan atau unit. Kemudian bendahara atau pemegang kas pemerintah. Kemudian ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa. Yang terakhir adalah penyelenggaraan kegiatan. Nah, selanjutnya adalah penghasilan tidak kena pajak yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, yaitu tahun 2012. Untuk diri wajib pajak objek pajak adalah 24.300.000. Apabila telah menikah itu ada tambahan 2.025.000. Apabila ada tanggungan anggota keluarga dengan maksimal 3 orang adalah per orangnya 2.025.000. Sedangkan selanjutnya adalah berdasarkan PMK tahun 2015, yaitu diri wajib objek pajak 36 juta. Apabila telah menikah bertambah 3 juta. Setiap anggota keluarga tanggungannya adalah per orangnya 3 juta dengan maksimal 3 orang. Jadi dari 2012 sampai 2015 terjadi penambahan untuk PTKP. Dengan 2000, apabila kita totalkan dalam setahun, untuk diri pegawai atau karyawan itu adalah apabila belum menikah 54 juta, apabila telah menikah 58.500.000 per tahunnya, apabila memiliki satu tanggungan 63 juta, apabila dua tanggungan 67.500.000, apabila tiga tanggungan 72 juta. Apabila kita berhitung 1 bulan, bisa kalian bagi 12. Contohnya untuk diri pegawai berarti 4.500.000, untuk ketika sudah menikah 4.875.000, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah PTKP untuk karyawan atau karyawati. Ya, contohnya di sini adalah karyawati. Apabila dia telah menikah, yaitu hanya untuk diri sendiri 54 juta setahun, menikah dan suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan, yaitu untuk diri sendiri ditambah status kawin dan tanggungan maksimal 3 orang. Nah, selanjutnya apabila tidak kawin adalah untuk diri sendiri tanggungan maksimal 3 orang. Nah, untuk yang suami tidak bekerja, syaratnya adalah menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya adalah kecamatan, bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara menghitung PPh pasal 21. Yang pertama, untuk pegawai tetap, kita totalkan gaji, tunjangan, dan sebagainya selama 1 tahun, kemudian dikurangi dengan biaya jabatan
maksimal adalah 5% gitu ya, atau 6 juta per tahun, kemudian dikurangi dengan iuran pensiunan, THT atau JHT yang dibayar sendiri. Ketemu penghasilan neto, kemudian dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, untuk penerima pensiun, yaitu uang pensiun berkala selama 1 tahun dikurangi biaya pensiun, ketemu penghasilan neto, dikurangi PTKP, ketemu penghasilan kena pajak atau PKP, dikalikan tarif. Nah, yang terakhir adalah tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPH adalah 0 sampai dengan 50 juta 5%, 50 sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 sampai dengan 525%, di atas 500 adalah 30%. Sekian dari pembahasan yang Ibu sampaikan. Silakan kalian amati videonya, kemudian catat ke dalam buku tulis. Setelah itu foto dan kirim ke Google Classroom. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.